ABK menyampaikan apa terkait ini dan ramai juga ya di sosial media. Ya, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi kami selaku kawan maupun tim kuasa hukum sore ini dari Mbak Tessa Kaunang ingin menyampaikan ada yang dianggap dirasa oleh klien kami Mbak Tessa Kaunang itu sudah mengganggu dan tidak sesuai dengan aslinya, ya, yang dimana bukan kami duga lagi, dapat kami pastikan bahwa yang diposting di akun Instagram yang Sandy Tumiwa itu adalah satu buah foto, di mana di foto tersebut ada Sandy Tumiwa maupun klien kami Mbak Tessa Kaunang itu berdua ya bersama-sama, yang diposting di Instagram tersebut tanpa izin, tanpa hak, dan mengedit ya juga tanpa izin, tanpa hak, sehingga dapat dikonsumsi oleh publik, yang dimana itu tidak sesuai dengan foto aslinya. Dan di situ juga disayangkan oleh klien kami bahwa foto tersebut bisa saja dapat dimungkinkan membuat salah persepsi orang-orang. Nah, karena di situ foto daripada klien kami Mbak Tessa Kaunang itu diedit dengan menggunakan hijab, yang dimana foto aslinya tidak seperti itu. Yang dikhawatirkan adalah membuat gaduh, membuat ramai, membuat banyak pertanyaan juga, seolah-olah foto tersebut menggambarkan bahwa Mbak Tessa Kaunang yang sampai dengan hari ini masih memeluk agama dan keyakinannya, imannya, ya, itu tidak seperti apa yang tergambar di foto. Ada yang bertanya ya Mbak Tessa ya, apakah Mbak Tessa pindah agama atau menjadi mualaf? Nah, ini juga yang seharusnya saudara Sandy itu memikirkan, mempertimbangkan hal-hal yang dapat saja mengganggu ya, atau dapat membuat satu kegaduhan terhadap klien kami. Jadi bentuk keberatannya dan betul-betul jadi rasa tidak baik, tidak pantas. Nah, di sini juga kami selaku tim kuasa hukum juga ingin mengedukasi masyarakat bahwa tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu, memposting ya foto orang di sosial media tanpa izin, tanpa hak, apalagi juga mengedit tidak sesuai dengan aslinya. Itu jelas nanti dijelaskan oleh Pak Agustinus Nahak, ada undang-undang dan ada pasalnya, sehingga kami juga berharap supaya masyarakat khususnya tidak meniru ya, atau tidak melakukan hal yang serupa, karena itu merugikan satu orang yang merasa dirugikan atau tidak mengizinkan fotonya dipasang, dan juga dapat menimbulkan kegaduhan dan juga dapat menjerat kalian secara hukum. Nah, mungkin Pak Agustinus bisa sampaikan. Ya, selamat sore teman-teman semua, bahwa saya mau menjelaskan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Yang pertama, bahwa pengeditan foto atau video orang lain tanpa izin yang sah merupakan perbuatan dilarang hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Terutama hasil disebarkan, ya, merubah, melanggar privasi dan menyesatkan publik. Perbuatan tersebut dapat dijerat. Ini ada 4 undang-undang yang dilanggar. Yang pertama adalah KUHP, yang kedua Undang-Undang ITE, yang ketiga Undang-Undang Perlindungan Data, serta ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ancaman pidananya bervariasi, itu bisa ringan dan juga bisa berat. Itu mencapai ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Jadi kami juga mau menyampaikan bahwa klien kami Tessa juga sangat menyesalkan kenapa hal yang seperti ini terjadi. Karena bagaimanapun ya, apapun yang kalian lakukan atau si Sandy lakukan itu berpotensi hukum,
Sehingga kami minta dalam waktu 3 kali 24 jam untuk segera di take down foto yang diedit tanpa hak, ya, dan disebarkan di media Instagram daripada yang bersangkutan. Jadi ini himbauan kami, bahkan somasi secara terbuka kepada Saudara Sandi untuk segera men-take down foto yang diedit tidak sesuai dengan aslinya. Nanti asli dan editannya kita akan sampaikan bahwa ini jelas-jelas melanggar hukum pidana. Ada 4 undang-undang yang dilanggar dan ini berpotensi hukuman cukup berat, bahkan mencapai ancaman hukuman 12 tahun. Jadi kami minta kalau selama 3 kali 24 jam tidak men-take down, pasti ada upaya hukum lain yang kita ambil sebagai tim kuasa daripada Pak Tesa. Itu aja dulu ya. Jadi di sini kami perlihatkan ya, ini yang diposting sama akun Sandi Tumiwa Official. Yang mana klien kami, ya, di mana klien kami di sini terlihat atau terposting dalam mengenakan hijabnya ya. Pada faktanya ini adalah foto editan, tidak sesuai dengan aslinya. Di sini juga kami akan perlihatkan seperti apa sih aslinya, gitu kan, dari foto aslinya. Ini foto aslinya. Artinya dia memposting dan mengedit foto, ya, tanpa seizin. Ya, tidak izin ya, nggak izin ya. Nggak ngomong per telepon atau WhatsApp. Sudah posting dulu. Sudah posting. Kak Tessa tanya nggak sih, mungkin kan tadi baru posting terus dia ngomong, tanya nggak sih alasannya kenapa sih kok sampai diedit dan diposting gitu? Saya nggak perlu tanya, saya tahu maksudnya. Dan saya juga saya berkeberatannya dengan postingan yang tadi disampaikan sama Sunan bahwa dia tanpa izin dan mengedit semaunya dia tanpa ngomong apapun. Itu yang saya keberatan, dan menurut saya ini merupakan satu contoh yang bisa diambil sama semua orang, bahwa harusnya ini nggak pantas dilakukan sama semua orang, bukan ke saya aja atau ke dia saja, tapi memang harusnya semua orang nggak boleh kayak gini, sangat-sangat nggak pantas. Tujuannya apa sih Kak Tessa mungkin memposting itu dengan captionnya juga kan mendoakan, tapi kan akhirnya banyak menggiring opini publik untuk menjadi salah dengan tanggapan mungkin dikira saya jadi mualaf atau apa. Nah, ini masalah keyakinan, jadi ini sangat sensitif, seharusnya itu jangan dipermainkan. Saya juga sudah punya kehidupan yang bahagia bersama anak-anak sampai sekarang gitu, jadi saya pikir harusnya ya udahlah, kita punya kehidupan masing-masing, kenapa mesti kayak gini. Ini kalau menurut saya ujung-ujungnya dia pansos gitu kan, gitu, karena saya pikir harusnya saya tenang-tenang kok gitu loh. Kenapa muka saya yang dipasang, kenapa nggak muka mantan-mantannya yang lain? Kak Tessa, apakah si sang mantan ini sebelumnya udah ada komunikasi untuk perminta maaf, ataupun misalkan kayak kamu sendiri menanyakan langsung ke pribadinya? Enggak, saya nggak mau komunikasi sama dia. Memang saya sangat membatasi komunikasi sama dia, karena saya tahu sifat aslinya dia, bahwa dia kalau dikasih hati minta jantung. Jadi agak susah buat saya, dan saya cuma mau menjaga kedamaian saya dan hati saya supaya tidak ada perdebatan dan permusuhan gitu ya. Jadi makanya saya tidak pernah berkomunikasi, saya langsung konsultasi sama Sunan apa yang sebaiknya saya lakukan. Kita di tag dan juga Kak Tessa untuk foto yang udah diupload Take down. Ya, tadi sudah kita sampaikan. berarti somasinya emang tujuannya Jadi somasi terbuka, ya. Kami kembali lagi menjelaskan bahwa tindakan mengedit saja itu sebenarnya tidak pidana, tapi menjadi melawan hukum ketika disebarkan tanpa izin, tanpa hak daripada pemilik foto tersebut, dilakukan dengan sengaja. Kenapa bilang sengaja? Karena tidak memberitahukan duluan kepada yang pemilik fotonya dan menimbulkan kerugian. Kerugian itu bisa material, dan bisa kerugian melanggar privasi seseorang dan juga menyesatkan. Dan ini akan dijelaskan. Dan ini disebarkan kepada publik. Tentunya ini akan banyak pertanyaan dengan foto yang asli
dan juga foto yang diedit, kan ini beda sekali. Dan ada hal-hal sensitif yang tidak boleh disentuh di situ. Dan beliau menyentuh di situ sehingga memang perlu klarifikasi. Karena klien kita ini, Pak Taisan kan public figure, yang mana itu akan menjadi perdebatan lagi, kegaduhan baru lagi muncul di publik. Nah ini akan menjelaskan kenapa kami minta segera di take down supaya urusan itu selesai. 3 kali 24 jam, kami minta supaya segera di take down foto itu, karena memang itu bukan aslinya, tanpa izin dan tanpa hak, dan itu melanggar 4 undang-undang yang di Republik ini, dan ini ancaman hukuman cukup berat.